Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang di dalam menjalani kehidupan. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tidak terkontrol, sehingga memunculkan banyak tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Sebaliknya, dengan penguasaan diri, membuat kita mampu untuk berpikir lebih matang, berpikir lebih jernih, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Penguasaan diri ialah fondasi bagi setiap pengembangan karakter-karakter yang lain. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Penguasaan diri bagi keluarga Kristen menunjukkan tingkat kedewasaan rohaninya. Suatu karakteristik yang mampu untuk menahan diri terhadap segala godaan dan kenikmatan dunia, yang mampu menahan lidah dan emosinya, serta keinginan daging. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami rindu untuk berbagi bagi kita sekalian dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu keluarga dan penguasaan diri. Berangkat dari tema ini, saya mau membaca dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Amsal pasal 16 ayat 32, katakan demikian: orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sahabat keluarga Damar, penguasaan diri merupakan satu karakter yang sangat kita butuhkan dalam setiap gerak kehidupan kita. Tanpa penguasaan diri, akan banyak sekali masalah yang akan kita buat, baik di dalam tindakan kita, di dalam sikap dan juga tutur kata kita, akan menjadi tidak terkontrol, dan ini akan merugikan baik diri kita maupun orang lain. Sebaliknya, apabila kita memiliki penguasaan diri, akan membuat kita mampu berpikir lebih jernih, lebih matang, dan kita akan bersikap lebih tenang di dalam setiap kita menghadapi persoalan, permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri itu sendiri merupakan fondasi dalam pengembangan karakter-karakter yang lain di dalam diri kita. Bagaimana kita dapat mengolah diri kita untuk tidak marah dan sebagainya. Penguasaan diri itu memegang peran yang sangat penting. Sahabat keluarga Damar, kita bisa membayangkan bagaimana kalau kehidupan keluarga itu sendiri, anggota-anggota di dalam keluarga itu tidak memiliki penguasaan diri, maka akan terjadi satu situasi, satu suasana yang mungkin bisa mencekam. Keributan terjadi karena kurangnya atau tidak adanya penguasaan diri dari anggota keluarga itu sendiri. Bagi kami, penguasaan diri itu harus bermula dari keluarga. Kalau kita belum berhasil belajar menguasai diri dari rumah, maka kita akan mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, bermasyarakat, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, untuk anak-anak kita di tempat sekolah mereka, di tempat kuliah mereka. Sebab sekali lagi,
Penguasaan diri ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kita bisa melihat persoalan-persoalan yang terjadi dan terus berlarut-larut terjadi karena kurang atau tidak adanya penguasaan diri atau pengendalian diri dari seseorang atau dari diri orang itu sendiri. Melalui topik ini, kami rindu berbagi dengan kita sekalian, secara khusus keluarga-keluarga Kristen. Seharusnya lah setiap keluarga-keluarga Kristen mampu menghidupi akan karakter yang sebenarnya inilah yang menjadi karakter yang Tuhan inginkan untuk dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi orang percaya. Lebih khusus bagi setiap keluarga Kristen itu sendiri. Kita bisa melihat kurang lebih 1 tahun lebih pandemi ini terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia ini. Harapannya bahwa pandemi ini sudah berakhir, tetapi ternyata keadaan justru bukan semakin baik. Apa yang salah? Salah satu faktor yang menentukan adalah kurangnya penguasaan diri dari masyarakat itu sendiri. Maka disinilah diharapkan kehadiran keluarga-keluarga Kristen untuk memberikan satu contoh, memberikan satu teladan bagaimana kita mampu untuk menguasai diri kita, untuk kita mampu mengendalikan diri kita. Sebab tidak semua keinginan kita harus terwujud. Tidak semua apa yang kita harapkan harus terjadi. Di dalam penguasaan diri itu diharapkan atau dibutuhkan setiap pribadi tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan dia akan mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan yang lebih besar. Demikian juga dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga akan menjadi damai. Kehidupan suami istri akan membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Apabila kedua belah pihak, entah itu suami maupun istri, atau kalau mereka sudah punya anak-anak, anak-anak pun memiliki sifat penguasaan diri ini, maka pasti akan terjadi satu hubungan yang mesra di dalam rumah itu sendiri, dalam keluarga itu sendiri. Disinilah kita bisa melihat bahwa penguasaan diri itu sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Di dalam Amsal 16 ayat 32 tadi dengan sangat jelas sudah dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bahkan dipertegas di dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Sahabat keluarga Damar, penguasaan diri adalah sesuatu hal yang memang kita butuhkan. Setiap orang harus memiliki. Tetapi dalam kenyataannya, dalam realitasnya ternyata tidak mudah untuk kita bisa menguasai diri. Sebab penguasaan diri itu adalah satu proses yang harus terus kita belajar, kita upayakan. Maka tidak heran kita bisa melihat orang yang punya pendidikan yang tinggi, kemudian dari sisi usia sudah sangat matang, tetapi tidak bisa menguasai dirinya. Jadi penguasaan diri itu sebenarnya tidak terletak dari usia atau dari tingkat pendidikan, tetapi dari kemauan bahwa dia mau belajar, dari keinginan diri sendiri, bahwa dia menyadari bahwa dengan dia mampu untuk menguasai dirinya, maka kehidupan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya akan mampu terjalin satu hubungan yang baik, yang harmonis.
Oleh karena itu sahabat keluarga damar, apa yang harus kita miliki di dalam hal penguasaan diri itu sendiri? Saat ini saya mau berbagi kepada kita sekalian. Paling tidak ada 5 hal yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian. Sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan keluarga Kristen. Sekali lagi, saya hanya mau mengawali dari keluarga Kristen itu sendiri. Dan saya mau mulai dari keluarga. Sebab inilah satu wadah, satu tempat yang sangat penting, di mana pembentukan segala hal itu kita lakukan. Sahabat keluarga damar, sikap yang pertama yang harus kita miliki dalam hal penguasaan diri agar hidup kita maupun hidup orang-orang di sekitar kita akan merasa damai, akan merasa aman, tentram, sentosa, dan sebagainya. Artinya sesuatu yang baik yang mereka rasakan. Yang pertama adalah belajarlah untuk mengalah. Hal yang pertama ini sangat penting. Secara khusus dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita belajar untuk mengalah. Sebab dengan kita mengalah, maka masalah yang sebenarnya bisa kita atasi dengan cepat akan mampu terselesaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki sifat untuk mengalah, maunya kita menang sendiri, maka masalah yang kecil pun akan menjadi besar. Dan inilah kondisi yang seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga. Keributan demi keributan terjadi antara suami istri, kalau sudah punya anak, antara orang tua dan anak. Karena tidak ada yang mau belajar untuk mengalah. Tidak selamanya mengalah itu kalah. Tetapi mari kita belajar. Demi sesuatu yang besar, tidak ada salahnya kita belajar untuk mengalah. Sebab dengan kita belajar untuk mengalah, kita sudah memiliki satu karakter, yaitu bagaimana kita mampu untuk menguasai diri kita. Oleh karena itu sahabat keluarga damar, mari kita kembangkan hal ini. Sebagai orang tua kita memberikan satu contoh, satu keteladanan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka bisa belajar di rumah tentang hal belajar mengalah. Sehingga di saat mereka ke sekolah, mereka mengembangkan sikap ini. Karena itu sudah diajarkan dari rumah. Mereka tidak mau menang sendiri. Mereka belajar melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Sehingga mereka mau mengalah. Entah mengalah dengan teman mereka, atau mereka belajar mengalah antara kakak beradik, sehingga hubungan kakak beradik itu menjadi baik. Hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri. Itu dimulai dengan satu sikap mengalah. Sikap yang kedua yang harus dimiliki dalam hal penguasaan diri adalah menerima segala hal yang baik maupun buruk yang terjadi di dalam diri kita dengan tenang. Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan, terjadi keributan, terjadi permasalahan, karena kita sulit untuk menerima sesuatu yang buruk. Kita mau menerima sesuatu yang baik. Apabila terjadi sesuatu yang buruk, maka diri kita menjadi tidak tenang. Dan kalau kita sudah tidak tenang, ini akan berimbas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah, mungkin akan berimbas kepada anggota keluarga yang lain. Terjadi kesalahpahaman. Dan itu juga yang sering kali terjadi dalam interaksi sosial. Entah di masyarakat, di tempat pekerjaan, di tempat sekolah bagi anak-anak kita. Karena apa? Karena kita tidak mau belajar untuk menerima segala sesuatu, entah itu hal yang baik atau hal yang buruk yang terjadi dengan tenang.
Dengan kita belajar tenang untuk melihat segala sesuatu yang terjadi, entah itu buruk maupun entah itu baik. Di situ kita mulai belajar untuk menguasai atau mengendalikan diri kita, sehingga hubungan antar pribadi, antar suami istri, mungkin antara orang tua dan anak, itu akan menjadi lebih baik. Dan saya percaya kalau itu sudah kita lakukan mulai dari rumah dan kita sudah biasakan di rumah, dalam hubungan dengan tetangga, dengan lingkungan, di mana saja, kita selalu bersikap tenang. Sebab dengan kita bersikap tenang, kita mampu berpikir dengan baik dan bertindak dengan tepat dengan kita tenang. Bahkan dengan kita bisa tenang pun kita mampu untuk berdoa. Oleh karena itu, sikap yang ketiga, belajarlah tenang di saat segala sesuatu yang terjadi. Terima itu dengan tenang. Itu merupakan sikap yang ketiga yang harus kita miliki. Sikap yang keempat, menghargai dan menerima segala perbedaan. Orang yang mampu menguasai dirinya, dia tidak akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Keributan yang seringkali terjadi, percekcokan di rumah, baik antara suami istri, karena masing-masing pihak tidak mau menghargai, bahkan tidak mau menerima perbedaan. Sama-sama atau masing-masing ngotot dengan apa yang dia pahami. Dan ini akan terjadi keributan demi keributan di dalam keluarga. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita belajar memiliki sifat yang keempat ini. Dengan kita belajar menghargai dan menerima segala perbedaan. Mulai dari rumah kita. Suami belajar menerima perbedaan dari istrinya, begitu juga sebaliknya. Belajar menerima apa yang dikemukakan oleh anak. Begitu juga anak belajar dari orang tuanya. Sikap inilah yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan di keluarga kita. Menghargai dan menerima perbedaan itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya percaya, kalau kita sudah belajar dari rumah, terlebih orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang bagaimana bisa menghargai orang lain, bisa menerima keberadaan orang lain yang mungkin berbeda dengan dia. Ini adalah sesuatu yang indah. Dan keluarga-keluarga Kristen haruslah memberikan contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat lingkungan dimanapun kita berada. Karena untuk itulah keluarga-keluarga Kristen hadir di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, kita harus tanamkan di dalam diri kita sebagai keluarga Kristen, tidak dengan sendirinya kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan tanpa tujuan Allah menghadirkan setiap keluarga Kristen, setiap pribadi di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Termasuk kita harus belajar untuk memiliki sikap penguasaan diri ini. Dan yang terakhir, sikap yang harus kita miliki adalah tunduk dan taat terhadap aturan yang ada. Mulai dari rumah kita. Saya percaya bahwa setiap keluarga punya aturan-aturan. Tidak ada keluarga yang punya aturan, peraturannya tidak ada aturan. Tidak ada, saya percaya tidak ada dalam keluarga punya aturan seperti itu. Setiap keluarga punya aturan masing-masing. Maka sikap yang terakhir ini, yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Setiap anggota keluarga belajar untuk tunduk dan taat terhadap aturan yang sudah kita sepakati, yang sudah dibuat. Termasuk orang tua harus tunduk dan taat terhadap aturan yang ada. Demikian juga anak harus taat kepada aturan.
Jangan karena merasa bahwa orang tua boleh langgar aturan itu. Sahabat keluarga damai, mungkin kita sebagai orang tua akan melihat, anak saya tidak komplain. Tapi tahukah kita, akhirnya anak kita memiliki satu penilaian yang kurang baik dari orang tuanya. Dan justru di situ kita mengajarkan kepada anak-anak kita secara tidak langsung untuk belajar tidak taat. Karena apa? Karena orang tua telah memberikan contoh itu. Karena sebagian besar anak dia takut untuk protes. Dia takut dimarahin. Dan seringkali orang tua menggunakan kuasa itu. Di saat dia melanggar aturan yang dia buat, dia menggunakan otoritasnya terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ya udahlah, mau diapain lagi. Tetapi giliran anak yang melanggar aturan, orang tua akan marah. Ini juga keliru. Oleh karena itu, bagi setiap anggota-anggota keluarga dalam kehidupan keluarga Kristen, sikap yang kelima ini perlu kita tumbuh kembangkan. Kalau kita sudah buat aturan di rumah kita masing-masing, maka tunduk dan taatlah kepada aturan yang kita buat. Sekalipun itu mungkin sulit. Saya berikan satu contoh. Ini banyak pengalaman. Misalnya di dalam keluarga itu sudah buat aturan hari Sabtu atau hari Minggu karena begitu padatnya pekerjaan, tidak boleh ada kegiatan yang lain misalnya. Itu juga aturan. Tetapi dengan berbagai macam alasan orang tua katakan, nak, mungkin kita belum bisa lakukan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Misalnya kita jalan-jalan bersama ke mall atau kemana aja. Karena papa atau bunda atau mama punya pekerjaan yang mendesak. Kita tidak berani untuk katakan tidak kepada sesuatu yang sebenarnya tidak lebih penting dari keluarga. Sehingga anak menyimpan hal itu. Padahal kita hidup untuk siapa? Ini banyak luka-luka dari anak-anak yang sering saya dengar. Dan orang tua seringkali tidak menyadari karena dia katakan, anak saya kok tidak marah. Apalagi dia kasih uang, Nina uang. Seolah-olah uang bisa menyelesaikan segalanya. Sahabat keluarga damai, kelima sikap inilah kita. Sekali lagi, saya berulang-ulang menyampaikan, mulailah dari keluarga kita. Kita bisa saksikan di dalam kehidupan keseharian kita, bahkan di berita, kita baca berita, kita tonton berita. Begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi karena tidak adanya penguasaan diri. Dan bagi saya pribadi yang lebih miris, justru orang Kristen yang memberikan satu contoh tidak mampu menguasai diri. Entah dia marah-marah karena sudah jelas dia melanggar aturan, tapi karena kepentingannya sendiri dia marah dan sebagainya kepada petugas. Ini memalukan. Kita tidak mampu untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, kita mau supaya semuanya menjadi baik. Kita ingin situasi yang terjadi saat ini menjadi baik. Mari kita mulai dari rumah kita. Milikilah penguasaan diri itu. Mulai dari keluarga kita. Jangan kita tuntut orang lain. Kita mulai dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Kita hidupi hal itu. Sehingga kalau semua keluarga-keluarga Kristen mampu hidup dengan penguasaan diri, maka saya percaya lingkungan di mana kita tinggal akan berdampak. Mereka akan melihat hidup kita dan mereka juga akan belajar. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengendalikan diri kita, untuk menguasai diri kita. Karena dengan kita mampu menguasai diri kita, akan membawa kesejukan, akan membawa kedamaian.
hidup keluarga kita akan harmonis, akan damai. Terlebih, anak-anak kita belajar sesuatu yang sangat penting, menjadi modal mereka di dalam kehidupan mereka ke depan. Kiranya apa yang boleh kami bagikan saat ini boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat keluarga Damar. Dan kita mulai dari rumah kita. Kita tumbuh kembangkan sikap penguasaan diri itu. Ingat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.